Selamat berjumpa kembali dengan RHS Renungan Harian Solo. Tema kita tahun ini adalah Faith at Home, di mana iman bertumbuh dalam keluarga kita. Saudara, selamat tahun baru ya. Hari ini tanggal 1 Januari tahun 2022, hari yang pertama di dalam tahun 2022. Saudara, saya menyebutnya dan saya percaya saudara setuju ya, tahun anugerah. Nggak setuju nggak apa-apa gitu ya, tapi saya percaya 2022 adalah tahun anugerah. Mari kita berdoa. Silakan lihat berdoa mengawali renungan kita hari ini. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk berkat, kami sungguh bersyukur untuk anugerah, kami bersyukur untuk cinta kasih Tuhan, kami bersyukur untuk tahun yang baru itu Tuhan. Tuhan izinkan kami memasukinya bersama dengan Engkau. Biarlah sepanjang tahun ini benar-benar anugerah nyata dalam kehidupan kami. Kami mengalaminya dalam kehidupan kami dari sehari ke sehari. Berkati bagi Tuhan, biarlah menjadi berkat buat kami semua. Terima kasih Tuhan. Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Tahun anugerah Yeremia 17 ayat 7. Katakan, diberkatilah orang apa? Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau demikian, maka saudara, kita akan sama-sama ayo mengatakan selamat datang tahun 2022. Apa yang akan kita rasakan di dalam memasuki tahun 2022? Seperti inikah yang tertidur atau merasa badan sakit atau tidak semangat atau sedang semangatnya pergi bekerja dari pagi sampai tidur di MRT ya. Apa yang kita rasakan di dalam memasuki tahun 2022? Saudara, kalau kita mau melihat ya kondisi 2021, maka tahun 2021 adalah tahun yang menakutkan. Setuju, Bu Linda? Tahun yang menakutkan khususnya karena ada COVID-19. Ya, apalagi bulan Juni, Juli. Kalau saya boleh menyebutnya adalah sebagai bulan yang gelap. Saudara, saya berkali-kali pergi ke Keputih. Bapak Keputihnya itu mengatakan, Pak Nathan, satu hari paling sedikit 130 orang dikuburkan di sini. Saudara, luar biasa. Oleh karena itu boleh saya katakan bahwa itulah bulan yang gelap. Tetapi ketika kita memasuki bulan Agustus gitu ya, Juni Juli sudah lewat Agustus ya, kita melihat semakin bagus ya. Ada proses pemulihan yang semakin nampak. Maka saudara, kalau saya lihat gambar ini ya, senang ya, jempol ya, bagus ya. Tapi ada orang yang duduk di sini dengerin lagu gitu ya. Dan dengerin lagu apa? Ya kalau kita mau menafsirkan gambar lah, ya dia apa, hanya merenung, duduk, nggak kerja, nggak tahu apa yang dikerjakan. Tapi juga tempatnya di ujung tanduk loh, hati-hati bisa jatuh gitu ya, jatuh mati. Tapi satu pihak gini ya, jempol ya. Oleh karena itu bulan Agustus setelah lewat sampai sekarang begini. Saya berharap juga begitu. Nah, saudara, di dalam melihat kondisi 21 ini, Yeremia memberikan ada dua pola hidup. Yaitu apa? Mengandalkan manusia atau mengandalkan Tuhan? Ya, hidup yang mengandalkan manusia ya. Yang semua ya, lihat, berpikir dengan dirinya sendiri, mengandalkan apa yang dia miliki, atau ya melihat ke atas. Tuhan, aku serahkan kepadamu. Dua pola.
mengandalkan Tuhan atau mengandalkan diri sendiri. Yeremia menyatakan orang yang mengandalkan Tuhan, mengandalkan manusia, mengandalkan kekuatannya sendiri, orang yang hatinya jauh daripada Tuhan akan mengalami apa? Terkutuk seperti semak bulus tinggal di tanah anus. Ya, dikatakan Jauh orang dari yang mengandalkan manusia, orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri, bahkan hatinya jauh daripada Tuhan akan menjadi orang yang terkutuk. Bayangkan saudara, akan dikutuk, akan dibuang, akan dihukum seperti semak bulus yang kelihatan kering dan terbakar, tinggal di tanah tandus. Tanah tandus berarti tanah yang tidak subur, tidak ada pertumbuhan dan tidak bisa menumbuhkan apapun. Berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Yeremia, orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan, saudara akan mengalami apa? Firman Tuhan menyatakan apa? Diberkati seperti pohon yang subur, tidak khawatir dan terus berbuah. Wow, saudara, orang yang mengandalkan Tuhan adalah seperti pohon yang subur. Saudara, kepingin lihat mana? Pohon yang kering kerontang, ya, yang udah mau mati, tidak berbuah, atau melihat pohon itu subur, hijau, banyak bunganya, banyak buahnya, wah senangnya luar biasa. Bahkan diberikan tidak khawatir, terus berbuah, pohon itu terus berbuah kalau orang itu mengandalkan Tuhan. Saudara, mari kita memasuki tahun 2022 ini dengan mengandalkan Tuhan. Karena orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Dan kita rindu memasuki tahun 2022 menjadi tahun anugerah. Ayo menjadi orang sebagai anak-anak Tuhan yang terus mengandalkan Tuhan. Mulai hari ini tanggal 1 Januari, ayo kita jalani memasuki hari-hari selanjutnya dengan mengandalkan Tuhan. Nah, sekarang kalau kita mengandalkan Tuhan, kira-kira harapan apa yang kita inginkan untuk keluarga? Ya pasti iman kita tidak bertumbuh ya, papa mama, anak-anak semua bertumbuh dengan baik, tidak stagnan, tidak kering apalagi. Jadi bertumbuh. Kalau bertumbuh kan masih berbuah segar, fresh dan apa ya, ada kehidupan di situ. Betul. Iman yang bertumbuh itu artinya bahwa setiap orang di dalam keluarga, saya sebagai suami, Linda sebagai istri, saya sebagai papa, Linda sebagai mama dan anak-anak memiliki iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh itu apa? Saya betul-betul mempertaruhkan seluruh pergumulan hidup kita bersama dengan Tuhan. Kita mengalaminya hari demi hari. Iya, berarti setiap hari, setiap saat sebelum kita melakukan apapun, ayo tanya sama Tuhan. Itu iman bertumbuh. Bukan mengandalkan ini, bukan pengalaman. Kita ajari, kita berdua sebagai papa dan mama, ayo apapun yang kita alami, kita selalu bergumul dengan Tuhan. Kita berdoa dengan Tuhan, kita minta pimpinan Tuhan, kita bergumul, dan itu nanti apa yang kita lakukan akan dilihat oleh anak-anak. Dan kita juga beritahu anak-anak, apapun yang kamu lakukan, kamu sudah berdoa, sudah tanya kepada Tuhan, itulah faith at home, itulah iman yang bertumbuh di dalam keluarga. Mari tahun 2022 kita jadikan keluarga kita menjadi keluarga yang dimana iman itu bertumbuh. Dan kalau iman sudah bertumbuh dalam keluarga, yang kedua, Linda, kita akan melihat kita mengandalkan Tuhan, menginginkan keluarga kita dalam 2022 menjadi keluarga yang relasi komunikasinya semakin sehat. Kenapa? Karena relasi komunikasi itu yang justru jadi problem utama dalam keluarga. Ya, kamu dan aku pun sering ya.
bahwa apa yang namanya miscommunication, nah itu Inggris ya, betul gitu ya. Iya, betul. Coba baleni ulang-ulang, ntar aku kan bukan guru Inggris itu. Miscommunication. Nah, miscommunication ya bukan omongan yang salah. Saya menafsirkan miscommunication itu saya nggak ngerti apa yang saya omongkan untuk dia, dan dia juga nggak ngerti apa yang saya omongkan. Linda seringkali menegur itu loh, di otakmu tuh pikiranmu tapi belum nyampe ke aku. Nah itulah yang jadi namanya miss. Iya. Kita ribut. Jadi tidak paham. Nah, kita geger gitu ya. Terjadi yang nggak sesuai dengan yang tuju. Jadi saya miss apa yang dia mau, dia miss apa yang saya mau. Nah itu jadi ribut. Dan ribut terus, oke nggak apa-apa karena memang kita miss terus kan. Tapi intinya adalah ayo saling apa? Memperbaiki. Saling mengingatkan. Saya belajar, ngomongku itu, bicaraku itu miss. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berani saling memeriksa, saling mengingatkan, aku tuh nggak tahu loh, kamu tuh ngomong apa. Aku jelasin lagi, jangan marah. Ya kadang-kadang saya juga marah, kok nggak ngerti-ngerti. Oh ternyata dia nggak ngerti apa yang saya maksudkan. Saudara, orang yang mengandalkan Tuhan, mari kita memasuki tahun 2022. Saudara mau berjanji? Berjanji pada Tuhan, relasi suami istri yang paling utama karena itu memegang keluarga yang luar biasa, itu akan memegang peranan fit at home. Kita mau tidak belajar saling supaya tidak miss lagi komunikasi yang baik, mengingatkan, menguatkan sebagai contoh ya bahwa saya bisa salah. Tuhan mengingatkan. Tuhan menolong saya, Tuhan menuntun saya untuk memiliki good communication. Dan ada harapan dari Tuhan. Harapan dari Tuhan itu mewarnai seluruh relasi kita, mewarnai seluruh komunikasi kita, sehingga harapan itu selalu dibawa terus lebih baik lagi. Sehingga tidak miss, ayo kita ciptakan tahun ini good communication. Karena saya percaya, saya mengandalkan Tuhan, dan orang yang mengandalkan Tuhan orang yang diberkati Tuhan. Selanjutnya orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saudara, mari kita minta harapan kita kepada Tuhan apa? Pemulihan ekonomi. Tuhan cukupkan kehidupan kita. Saya percaya 2021 banyak pengalaman yang terjadi masalah ekonomi. Dia berkaitan dengan satu poin aja ya, dalam beban keluarga yang paling berat. Bukan paling, salah satu yang membuat berat adalah biaya pendidikan. Berapa banyak beban yang juga disampaikan kepada ini tetangga saya ini. Kenapa? Karena dia kepala sekolah. Hampir 90% ada kali ya orang tua yang sambat pekerjaannya. Ya, mungkin nggak sampai 90%. Oh, nggak ada? Ya, tapi cukup banyak. Oh ya, berarti lumayan dah orang tua di sekolah kamu mampu-mampu gitu ya, nggak sambat gitu ya. Oh, puji Tuhan. Gitu. Semua berkumpul ya. Tapi banyak juga yang minta keringanan, kekurangan, minta apapun. Kenapa? Karena beban. Saya pun disambati. Pak Nathan tolong buatkan surat keterangan bahwa suami saya sudah di PHK, tidak berpenghasilan lagi. Tetapi jangan putus asa. Kenapa? Karena kita ada harapan pada Tuhan, sehingga betul-betul ayo kita minta dalam keluarga kita kehidupan ekonomi itu dipulihkan lagi. Pekerjaan apapun ya, dari warung yang di pasar, toko kecil, toko besar, sampai perusahaan, sampai orang yang punya pabrik besar, ayo kita minta Tuhan pulihkan ya kehidupan ekonomi keluarga. Yang berikutnya, ayo kita mengandalkan Tuhan. Ayo kita menaruh harapannya pada Tuhan. Dalam bidang apa, saudara? Kita minta dalam bidang pendidikan ada proses belajar yang normal. New normal. Dia yang patut bicara karena dia yang berkecimpung di dalam dunia pendidikan.
Apa pendidikan new normal? Ya, pendidikan yang kembali ke sekolah, anak-anak bisa bersosialisasi, anak-anak bisa bertemu dengan guru, dengan teman-temannya secara fisik, secara face to face, tetapi dengan situasi yang sudah berbeda dengan pada waktu sebelum pandemi. Tetapi intinya adalah harapannya sekolah boleh kembali lebih optimal lagi, lebih baik lagi. Tapi ada hal-hal baru yang selama pandemi ini kita belajar yang mengangkat pendidikan lebih baik lagi. Itu new normal. Kembali seperti dulu, tapi ada sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda. Dan ada prinsip yang sangat-sangat ya kehilangan karena COVID itu, yaitu relasi komunikasi sosial. Ya, sosialisasi, kesempatan untuk bersosialisasi secara langsung face to face. Padahal itu kebutuhan manusia. Ya, karena manusia sosial. Ya. Kita tidak bisa hanya dengan elektronik, tidak bisa dengan mesin, tidak bisa main dengan tonyo-tonyo. Saya ketawa sendiri ya, kalau saya lihat, kita lihat anak-anak kita, dan sama kita saudara dan saya sendiri kan ya, kalau WA ketawa sendiri ya, ketawa sendiri. Apakah bisa begitu hidup? Nggak bisa. Ketawa dengan ini nggak ada artinya. Ketawa dengan gini ya, kita perlu ada relasi yang baik dan biarlah dunia pendidikan kita juga mengarah kepada sana. Demikian juga ayo kita berharap mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan dalam kehidupan bergereja. Saudara, saya ingin kehidupan gereja itu apa? Ayo semakin bertumbuh. Bertumbuh dalam hal apa? Kualitas dan kuantitas. Iya, nggak bisa kualitas saja. Harus balance. Kualitas yang bagus menghasilkan kuantitas. Tapi kalau kuantitas yang banyak belum tentu good quality. Good quality. Kualitasnya bagus. Oleh karena itu mari kita menjadi gereja yang berharap pada Tuhan. Gereja yang mengandalkan Tuhan itu apa? Di sana iman setiap anggota jemaat bertumbuh kuat. Kualitas iman menjadi kuat dengan baik. Dengan kualitas iman itulah maka kuantitas itu bertambah. Kuantitas bertambah itu apa sih? Ya, banyak jemaat yang kembali yang mungkin masa-masa pandemi ini bisa saja mereka mengingat karena mereka tidak tahu bagaimana berkomunikasi kan. Yeah. Bisa keep in touch bekerja karena mungkin keterbatasan yang ada dalam diri mereka, tapi mereka boleh kembali. Termasuk juga orang-orang yang dulunya mungkin tidak mengenal Tuhan, tapi kemudian masa pandemi, betul. Dia disentuh oleh Tuhan dan dia melihat bahwa hidup ini harus sepenuhnya bergantung sama Tuhan. Itu boleh kembali. Mereka lihat hidup anak-anak Tuhan itu masih punya semangat yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan yang saya andalkan itu hidup. Jadi hidup kita mengandalkan Tuhan itu jadi kesaksian yang melihat orang lain. Dan itu yang membawa mereka datang kepada Tuhan. Ayo GKI Solo menjadi gereja yang kualitasnya semakin bagus, kuantitasnya semakin setiap orang dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa yang baru datang kepada Tuhan. Dengan demikian juga ayo dalam tahun 2022 ini kita mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan supaya apa? Untuk bangsa dan negara, negara pemerataan ekonomi sosial masyarakat. Nah, saudara, kita doakan bangsa dan negara kita. Pemerintahan Jokowi dengan seluruh stafnya dapat memerintah dengan baik, ekonomi dunia dipulihkan, ekonomi bangsa dan negara kita dipulihkan, pemerataan ekonomi dari Sabang sampai Merauke bertumbuh semua menjadi bangsa yang kuat. Ya, kita berkali-kali dengar Pak Jokowi ya mengatakan Indonesia bangsa yang apa? Bangsa yang kuat, bangsa yang bisa punya pengaruh kepada negara-negara lain. Oleh karena itu pertanyaannya, apa? Bagaimana saudara memasuki tahun 2022? Bagaimana saudara dalam memasuki tahun 2022? Firman Tuhan menyatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Yes, diberkati
berkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya senang ini ya, Linda ya. You, yes, You follow me, Tuhan Follow maksudnya. follow me, ikut Tuhan. Apakah saudara percaya? Ayo, follow me. Yang dikatakan Tuhan Yesus, ikut aku. Karena akulah Tuhan Allahmu yang engkau andalkan, yang engkau harapkan, aku akan memberkati. Kenapa saudara? Tuhan pasti sanggup. Oh, pujian ini saudara, mari kita lihat, ya, kita dengar sebagai awal kita memasuki tahun 2022. Dan ikut bernyanyi Ya. pujian ini. Tuhan pasti sanggup. Ketika kita melewati segala persoalan hidup kita, beban hidup yang bisa terjadi kita tidak tahu. Tapi Tuhan berkata, kuatkan hatimu. Tuhan Yesus selalu menolong. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat menolong kamu. Tuhan pasti sanggup. Dia tak akan tinggalkan engkau. Percayalah. Dia sanggup menuntun kita memasuki tahun 2022. Oleh karena itu jangan takut, jangan gentar, berharaplah pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan dalam hidup sudah. Kuatkanlah hatimu. Kalau itu terjadi persoalan dalam hidup kita, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Katakan Tuhan pasti sanggup. Pasti sanggup. Tuhan pasti sanggup. Dia takkan tinggalkanmu. Berharaplah pada Allah. Mari kita tutup tahun 2021 dan memasuki tahun 2022. Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk anugerah yang Tuhan berikan selama tahun 2021. Tuhan, hari ini 1 Januari 2022. Kami tidak tahu hari yang kedua, tanggal 2 dan seterusnya sampai nanti Desember 2022. Kami mau menjalani 365 hari bersama dengan Engkau. Ajar kami Tuhan selalu berharap kepada-Mu. Ajar kami Tuhan mengandalkan Tuhan dalam hidup kami. Berkati pribadi kami,
selaku suami istri, papa mama, dan anak-anak kami semuanya menjadi keluarga di mana iman itu bertumbuh. Biarlah tahun ini kami punya komitmen ya Tuhan, iman bertumbuh dimulai dari keluarga. Berkati GKI menjadi gereja yang Tuhan pakai, semakin imannya bertumbuh dengan kuat dan sehat, dan semakin menjadi kesaksian banyak orang untuk membawa mereka datang kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Berkati kami semua. Nggak ada yang lewat, satu persatu Tuhan Kau berkati kami, pribadi kami, rumah tangga kami, usaha pekerjaan kami, sekolah kuliah anak-anak kami. Engkau berkati, lanjut usia, anak-anak, remaja, pemuda kami, Engkau berkati semua. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami andalkan, yang kami harapkan, kami berdoa. Amin. Saudara, Tuhan berkati. Sampai bertemu di renungan harian sulung yang akan datang.